Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 3 tokoh pemikiran ekonomi Islam, yaitu yang pertama Al-Ghazali, yang kedua Ibnu Taimiyah, dan yang ketiga adalah Ibnu Khaldun. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Permadi dari Prodi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel. Yang pertama kita bahas adalah tentang Al-Ghazali. Sedikit biografi tentang Al-Ghazali. Al-Ghazali memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ad-Dusi Al-Ghazali. Beliau lahir di Tus, sebuah kota kecil di Khorasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Beliau hidup di masa Daulah Abbasiyah. Beliau adalah pembela Islam. Sejak kecil, Imam Al-Ghazali hidup dalam dunia tasyawuf. Ia tumbuh dan berkembang dalam asuhan ayahnya. Beliau seorang sufi. Sejak muda, beliau sangat antusias mempelajari ilmu pengetahuan. Ia belajar bahasa Arab dan fikih di kota Tus. Kemudian pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar usulul fikih. Setelah kembali ke kota Tus selama beberapa waktu, Al-Ghazali belajar kepada Imam Al-Hamid Abu Ahmadi Al-Juwaini. Setelah itu, ia berkunjung ke kota Baghdad dan bertemu dengan Wazir Nizam Al-Mulk. Darinya, Al-Ghazali mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar pada tahun 483 Hijriah. Ia diangkat menjadi guru di Madrasah Nizamiyah, sehingga para ilmuwan pada masa itu menjadikan Al-Ghazali sebagai referensi utama. Pada tahun 480 Hijriah, Al-Ghazali kembali mengajar di Madrasah Nizamiyah di Naisibur. Ia kembali lagi ke kota Tus untuk mendirikan sebuah madrasah bagi para fuqaha dan mustawafikin, hingga beliau wafat pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah. Al-Ghazali memiliki karya-karya. Beliau merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif pada masa itu. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim. Berbagai hasil karya yang banyak diterjemahkan ke dalam berbahasa lain seperti bahasa Spanyol, Yahudi, Prancis, Jerman, Inggris, dan dijadikan referensi oleh kurang lebih 43 pemikir ekonomi barat. Dan Al-Ghazali menghasilkan 300 buah karya miliknya yang meliputi berbagai disiplin ilmu seperti logika, filsafat, moral, tafsir, fikih, ilmu Al-Quran, tasyawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Al-Ghazali memiliki pemikiran pertukaran sukarela dan evolusi pasar. Beliau membangun dasar-dasar dari yang kemudian dikenal dengan semangat kapitalisme. Bagi Al-Ghazali, pasar berevolusi sebagai bagian dari hukum alam. Segala sesuatu yakni sebuah ekspresi berbagai hasrat yang timbul dari diri sendiri untuk saling memuaskan kebutuhan ekonomi. Ada permintaan penawaran harga dan laba. Al-Ghazali juga memahami konsep elastisitas permintaan yang dinyatakan dengan mengurangi margin keuntungan dan menjual pada harga yang lebih murah. Itu akan meningkatkan volume penjualan dan pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan. Al-Ghazali juga menyadari permintaan harga inelastis. Beliau bersikap sangat kritis terhadap laba yang berlebihan. Ia menyatakan bahwa laba normal berkisar antara 5-10% dari harga barang. Ada juga etika perilaku pasar. Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Al-Ghazali tentang aktivitas produksi. Beliau memberikan perhatian yang cukup besar ketika menggambarkan berbagai macam aktivitas produksi dalam sebuah masyarakat, termasuk hierarki dan karakteristiknya. Ada produksi barang-barang kebutuhan sebagai kewajiban sosial. Pada prinsipnya, negara harus bertanggung jawab dalam menjamin kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan barang-barang pokok. Ada juga hierarki produksi. Industri dasar yakni industri-industri yang menjaga kelangsungan hidup manusia. Ada aktivitas penyokong, yaitu aktivitas yang bersifat tambahan bagi industri dasar.
dan aktivitas komplementer, yaitu aktivitas yang berkaitan dengan industri dasar. Pada tahap produksi, spesialisasi, dan keterkaitannya, Al-Ghazali mengidentifikasi 3 tingkatan persaingan. Ada persaingan yang wajib, yaitu persaingan yang berhubungan dengan kewajiban agama. Ada juga persaingan yang disukai, yaitu berhubungan dengan perolehan barang kebutuhan pokok. Dan juga persaingan yang tidak diperbolehkan, yaitu yang berhubungan dengan barang-barang mewah dan sebagainya. Al-Ghazali tidak luput tentang pemikiran barter dan evolusi uang. Salah satu penemuan terpenting dalam perekonomian adalah uang. Beliau membahas tentang problema barter dan kebutuhan terhadap uang. Yang pertama, kurang memiliki angka penyebut yang sama. Yang kedua, barang tidak dapat dibagi-bagi. Dan yang ketiga, keharusan adanya 2 keinginan yang sama. Ada juga uang yang tidak bermanfaat dan penimbunannya bertentang dengan hukum ilahi. Itulah pemikiran pada masa Al-Ghazali membahas tentang Ibnu Taimiyah. Sedikit biografi tentang Ibnu Taimiyah. Nama asli Abdul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Abdul Qadir bin Muhammad. Beliau dilahirkan di Haran, sebuah kota induk di Jazirah Arabia yang terletak di antara Sungai Tigris dan Sungai Efrat, pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 661. Beliau memiliki kelebihan dalam menghafal Al-Quran dan juga menyelesaikan pendidikannya di bidang fikih, hadis Nabi, tafsir Al-Quran, matematika, dan filsafat. Beliau memiliki pemikiran ekonomi seperti berikut. Dalam hal mekanisme pasar, Ibnu Taimiyah meyakinkan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar dengan istilah saman al-misri atau harga yang setara. Selain itu, penentuan indikator kesetaraan harga sangat berhubungan dengan kesetaraan kompensasi yang diterima oleh penjual dan pembeli. Jika membutuhkan peningkatan jumlah barang, sementara kemampuannya menurun, harga dengan sendirinya akan naik. Di sisi lain itu, jika kemampuan penyediaan barang meningkat dan permintaannya menurun, harga barang akan turun. Beliau memiliki pemikiran dalam hal harga yang adil. Harga yang adil merupakan nilai barang yang dibayar untuk objek yang sama, diberikan pada waktu yang dan tempat diserahkannya barang tersebut. Konsep harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah yaitu nilai harga di mana orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenisnya lainnya di tempat dan waktu tertentu. Itulah pemikiran harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah. Dalam hal regulasi harga, pertama, regulasi harga yang tidak adil diantaranya pengaturan yang termasuk kezaliman. Yang kedua, regulasi harga yang adil dan dibolehkan. Pada kondisi terjadinya ketidaksempurnaan pasar, Ibnu Taimiyah merekomendasikan penetapan harga oleh pemerintah. Dalam kitabnya Al-Hisbah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang harga pada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai dengan keinginan mereka. Fungsi uang dan perdagangan uang. Dalam hal uang, beliau menyatakan bahwa fungsi utama uang adalah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pertukaran barang. Hal ini sebagaimana yang beliau ungkapkan. Menurut beliau, dalam hal sebuah uang, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fungsi yang utama ialah sebagai alat pengukur nilai dan sebagai media untuk memperlancar pengukuran sebuah barang. Beliau juga membahas tentang pencetakan uang sebagai alat tukar resmi. Karena desakan kebutuhan masyarakat terhadap mata uang dan pecahan lebih kecil, maka Sultan Kamil
Ayyubi memperkenalkan mata uang baru yang berasal dari tembaga yang disebut dengan fulus. Inilah yang kelak kemudian menginspirasi pemerintah Sultan Khitbuha dan Sultan Zahir Buruk untuk mencetak fulus dalam jumlah sangat besar dengan nilai nominal yang melebihi kandungan tembaganya atau intrinsic value. Berkenangan dengan adanya fenomena penurunan mata uang tersebut, Ibnu Taimiyah berpendapat sebagai berikut. Penguasa seharusnya mencetak fulus atau mata uang selain emas dan perak sesuai dengan nilai yang adil atau proporsional atas transaksi masyarakat tanpa adanya timbul kezaliman terhadap mereka. Itulah pemikiran ekonomi masa Ibnu Taimiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Kurniawan Al-Mabubi. Saya akan membahas tentang pikiran ekonomi menurut Ibnu Khaldun. Biografi Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin bin Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Khalid, lahir di Tusinia, Afrika Utara pada 1 Ramadan 732 Hijriah, 27 Mei 1332 Masehi. Wafat pada usia 76 tahun di Kairo, Mesir pada tanggal 35 Ramadan 808 Hijriah, 19 Maret 1406 Masehi. Beliau menghabiskan waktu selama hampir 24 tahun di Mesir sebagai guru dan ketua pengadilan tinggi. Karya tulis terkenal Muqaddimah, salah satu tulisan yang sangat menonjol dan populer yang merupakan buku terpenting tentang ilmu sosial dan masih terus dikaji hingga saat ini. Bahkan buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Di sini Ibnu Khaldun menganalisis apa yang disebut dengan gejala-gejala sosial dengan metodenya yang masuk akal yang dapat kita lihat bahwa ia menguasai dan memahami akan gejala-gejala sosial tersebut. Autobiografi Ibnu Khaldun berisi tentang sejarah bangsa barbar dan suku-suku yang termasuk di dalamnya, seperti suku Zatana, Nawata, Masmudah, Baranis, serta asal-usul dan generasi-generasinya. Selanjutnya, Ibnu Khaldun pun membahas tentang sejarah dinasti yang ada pada masanya, seperti dinasti Bani Haf, dinasti Bani Abdul Wad, dan dinasti Bani Marin. Pembahasan terakhir dari kitab ini ialah tentang Ibnu Khaldun yang berbicara tentang dirinya sendiri. Konsep nilai dan harga. Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah menulis secara khusus satu bab yang berjudul harga-harga di kota. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menulis, menurutnya apabila sebuah kota berkembang pesat, mengalami kemajuan dan penduduknya padat, maka persediaan bahan makanan pokok melimpah. Hal ini dapat diartikan penawaran meningkat yang berakibat pada murahnya harga barang pokok tersebut. Ibnu Khaldun juga mengemukakan konsep secara untuk dianggap nilai tukar suatu barang atau jasa tergantung pada manfaat dan biaya kerja. Artinya yang menjadi faktor penentu nilai adalah unsur kerja dan biaya, unsur produksi dan biaya, unsur dan manfaatnya. Ibnu Khaldun menjadikan faktor-faktor produksi yang lain sebagai bagian dari kerja, seperti pajak dan biaya cukai mempengaruhi penetapan harga barang. Maka semua biaya penentu dalam menetapkan nilai barang. Beliau juga tidak mengabaikan faktor utilitas sebagai faktor yang mempengaruhi nilai barang. Selain faktor kerja, biaya produksi, utilitas dan pajak ekspektasi kelangkaan barang dan penetapan harga barang juga ditentukan oleh faktor supply dan demand.